Pagi itu, seharusnya Nagara pergi mengisi kelas setelah absen. Namun, niatnya urung karena salah satu rekan dosennya berkata ada keributan di mading. Ada pula gosip yang tersebar mengenai dirinya dengan salah satu mahasiswi. Awalnya, ia ingin acuh. Ayam kampus apa sih, gumamnya dalam hati. Sepertinya sudah tidak ada lagi mahasiswi yang menggodanya hanya untuk mendapatkan nilai bagus di mata kuliah yang ia ampu. Setelah ada yang nekat melakukannya dan akhirnya dikeluarkan oleh pihak kampus. Makin ke sini, orang-orang makin pintar berasumsi dan membuat berita nyeleneh, sepertinya. Apa saja, yang penting mengundang rasa penasaran. Kebanyakan orang tertarik dengan gosip dan suka mengata-ngatai. Sampai memberikan hate speech. Merasa menjadi makhluk paling benar dan suci di muka bumi. Itu serta-merta karena mereka hanya ingin menyalurkan kekesalan dan amarah yang mereka punya dengan memproyeksikannya ke orang lain. Caranya, yaitu tadi, mencemooh dan lain-lain. Orang seperti itu marak ditemui di sosial media. Nagara kesal setengah mati tatkala ia mendengar lebih lanjut mengenai gosip tentang dirinya yang ternyata parah. Membuat kelasnya betulan dibatalkan dan ia dipanggil oleh rektor. Butuh sekitar 5 menit untuk berjalan dari gedung FEB menuju gedung rektorat yang lokasinya ada di depan. Nagara masuk ke dalam ruangan. Di sana sudah ada Pak Panji selaku rektor dan antek-anteknya. Nagara menyebut mereka begitu sebab para petinggi kampus ini kelihatannya saja rapi dan berwibawa. Sebetulnya, mereka tidak lebih dari tikus penjilat. Nagara tidak pernah menutup telinga mengenai keluhan mahasiswa yang merasa tercekik dengan biaya UKT. Karena merasa tidak mampu untuk membayar. Ada yang sampai meminta surat permohonan dan prosesnya terlalu panjang. Giliran sudah dapat keringanan, paling hanya berapa ratus ribu. Sepertinya Pak Nagara sudah mendengar gosip yang tersebar di lingkungan kampus. Mengenai Anda dan salah satu mahasiswi Anda, ujar Pak Panji. Nagara berdecih, jadi ceritanya dia tengah di sidang. Kaki kanan Nagara bertumpu di lutut kaki kiri. Kedua tangannya dengan santai mengetuk meja berlapis kaca. Dia tidak merasa gentar, sebab ia tidak salah di sini. Lantas, tanyanya. Gosipnya merebak sampai keluar. Dan jika tidak segera ditindaklanjuti, bisa membuat nama baik kampus ini tercoreng, jawab Pak Panji. Nagara menyimak dalam diam. Namun, matanya berpendar tajam. Seperti seekor elang yang siap menerjang mangsanya. 3 orang yang duduk di depannya agaknya gentar. Tahu jika posisi mereka berada di dalam 2 jurang. Pun sadar jika keberadaan Nagara di sana tidak serta-merta hanya sebagai dosen. Memang hal semacam itu bukan menjadi kewenangan kami. Terserah Anda ingin berperilaku seperti apapun di luar sana. Dengan tanggung jawab yang mesti Anda miliki tentu saja. Namun, jika sudah menyeret nama institusi, saya mesti tegas, lanjut Pak Panji. Itu cuman rumor, jawab Nagara santai. Tapi rahangnya berubah mengetat dan giginya bergemelatuk keras ketika ia disodori fotonya dan kanaya dari ponsel Pak Panji. Sit. Nagara segera bangkit, meninggalkan orang-orang yang memanggil namanya untuk segera kembali. Sebab mereka belum menemukan penyelesaian. Persetan dengan itu semua. Nagara tidak peduli. Yang ia pikirkan sekarang hanya kanaya dan segenap cibiran pedas yang sempat ia dengar mengenai mahasiswi itu. Angkat, Nay. Angkat, gumamnya, mencoba menghubungi kanaya. Teleponnya darinya tidak berdering sama sekali. Kakinya melaju menuju kelas yang harusnya saat ini kanaya hadiri. Nihil, tidak ada keberadaannya di sana. Bahkan Hera tidak menoleh ketika melihat Nagara di luar kaca jendela. Laki-laki itu mengerang frustasi. Ia lantas berlari menuju parkiran mobil, mencari keberadaan mobil kanaya. Dan tidak ditemukan dimanapun. Pulang. Nagara mesti pulang. Siang itu, langit mendung. Semesta seakan tahu jika salah satu makhluk di bumi tengah bersedih dan siap mengeluarkan tangis. Kanaya mengendarai mobilnya tidak tentu arah.
Ponselnya ia matikan. Tapi, kemanapun jalan yang ia lewati, pada akhirnya ia mencari rute kembali ke apartemen Nagara. Dia tidak tahu apa yang akan Nagara lakukan. Atau apa yang tengah laki-laki itu pikirkan. Sekilas, Kanaya mengingat percakapannya dengan Tante Nawang mengenai kecintaan Nagara pada pekerjaannya sebagai dosen. Dan kini reputasinya malah hancur sebab foto dan gosip miring yang ada. Tidak salah jika setelah ini Nagara membencinya. Kanaya hampir kehilangan akal sehat, membaca satu persatu komentar jahat yang ia terima di base kampus. Sial, ban mobilnya mendadak pecah di tengah jalan. Ketika Kanaya menepikan kendaraan tersebut dan keluar untuk mengecek, hujan mulai turun. Tanpa aba-aba, tanpa permulaan yang ringan, hujan turun deras. Kanaya kembali masuk ke dalam mobilnya. Ia tidak tahu bengkel di daerah sini. Ini memang jalan menuju apartemen Nagara, tapi beda dengan yang biasa ia lalui. Kanaya memukul setir kemudinya keras. "FUCK," serunya. Ia berniat menyalakan ponsel dan meminta bantuan pada temannya. Namun, siapa? Kanaya tertawa miris. Setelah menamparkan Hera, Nadine dan JH lebih memilih membela perempuan itu dan meminta Kanaya agar membicarakannya baik-baik. Hanya Ola yang diam, hanya karena bingung ingin memilih membela siapa. Di saat kondisi Kanaya sudah kacau. Pintu mobilnya diketuk dari arah kiri, membuat Kanaya terkesiap. Begitu menoleh, ternyata Jeffrey, berdiri di sisi kiri mobil sembari membawa payung. Kanaya menurunkan kaca mobilnya, membuat percikan air hujan jatuh ke dalam dan sedikit mengenai wajahnya. "Nay, mobilnya kenapa?" tanya Jeffrey sedikit lantang agar suaranya tetap bisa didengar. "Ban mobil gue pecah," jawab Kanaya. "Turun dulu," ujar Jeffrey. Kanaya menurut dan berjalan beriringan bersama Jeffrey menuju ke sebuah kedai yang tutup. Jeffrey tadi bersama kawannya naik mobil dan mereka berhenti di toko fotokopi, sebab kawannya itu lupa mengenai makalah yang mesti ia print. Dia baru saja berangkat sebab kelasnya akan dilaksanakan pukul 11 siang. Jeffrey lantas melihat keberadaan mobil seperti milik Kanaya. Dia berjalan mendekat dengan meminjam payung temannya dan ternyata memang betulan milik gadis itu. "Terus ini lo nggak jadi ngampus?" tanya Jeffrey. "Bisa tipsen. Kalau nggak juga nggak apa-apa sih, Nay. Daripada lo di sini sendirian," lanjutnya. Keduanya duduk di bangku kayu yang ada. Jeffrey memilih menemani Kanaya sampai hujannya reda dan gadis itu menemukan bengkel terdekat. Tadinya mau dipaksa jalan, namun hujannya deras sekali. Pun jalanan jadi tidak terlihat. "Soal gosip lo sama Pak Nagara." Jeffrey membuka suara terkait berita yang tengah ramai. Kanaya tersenyum kecil. "Sorry to know that. Gue harap lo nggak terlalu mikirin itu. Gue tahu kok, lo bukan cewek kayak gitu. Entah gimana gosip yang ada. Gue selalu percaya sama lo, Nay," kata Jeffrey. Lucu. Lucu sekali mendapatkan support dari seseorang yang juga pernah menjadi alasannya dihujat. Tapi rasanya menyenangkan mendengar ada orang yang mendukungnya di waktu yang bersamaan. "It's okay to cry. Gue di sini," ujar Jeffrey. Jeffrey menarik Kanaya ke dalam pelukannya, membiarkan gadis itu menumpahkan segala kesedihan dan kemarahannya menjadi sebuah tangis. Bertepatan dengan itu, mobil Nagara yang melaju pelan pun berhenti, tidak jauh dari mobil Kanaya. Dan melihat istrinya tengah berada di pelukan laki-laki lain. Di saat kondisinya nyaris gila. Sorot matanya terlihat dingin dan kosong di waktu yang bersamaan. Ia lantas memundurkan mobil dan putar arah. Apa yang Nagara lakukan begitu kembali ke apartemen miliknya? Duduk. Selama hampir 2 jam duduk di sofa, masih dengan setelan kemeja dan celana bahan yang ia kenakan. Menatap lurus ke arah televisi tanpa menyalakannya dan hanya menampilkan dirinya yang terpantul di layar hitam tersebut. Ekspresinya tidak terbaca. Sulit dicerna.
Kanaya yang baru saja masuk dengan jaket yang sudah setengah basah terkena hujan dan rambut lepek. Belum lagi tenaga yang sudah hampir habis sebab bengkel tempat ia ganti ban antriannya cukup banyak. Membuatnya memilih meninggalkan mobilnya di sana, untuk ia ambil keesokan harinya. Hal yang baru terpikirkan ketika ia sudah menunggu hampir 1 jam. Sebab ia sedikit was-was, belum pernah datang ke bengkel tersebut. Hingga salah satu montir di sana menghampiri dan menyarankan hal tersebut dengan memberikan nomor pemilik juga nomornya kepada Kanaya. Kedua bola mata mereka bertubrukan sesaat setelah Kanaya selesai membuka sepatu dan melepas kaos kakinya. "Mas kok udah pulang?" tanya Kanaya. "Duduk," jawab Nagara. "Duduk, Kanaya. Saya nggak suka ngulang omongan saya berkali-kali," tegasnya. Dengan begitu, Kanaya segera duduk di sofa seberang Nagara, memunggungi televisi. Kedua tangannya bertumpu di atas paha. Punggungnya menegak, tidak bersandar. Dehavu. Perasaan seperti pertama kali dimarahi Nagara karena terlambat masuk kelas. Juga tatapan datarnya sama persis. Kanaya pikir ia memiliki waktu untuk sekadar menata pikirannya dan menghadapi reaksi Nagara terhadap gosip tentang mereka. "Mas, soal foto-foto yang kesebar," ucap Kanaya. "Abis dari mana? Kenapa nggak masuk kelas?" tanya Nagara. "Bolos," jawab Kanaya. "Kemana?" tanya Nagara lagi. Nagara tidak menginginkan hal lain, selain Kanaya jujur kepadanya. Di mana ia bertemu Jeffrey dan berpelukan dengan mantannya. Seperti itu, sudah cukup. Maka Nagara akan menarik Kanaya dalam pelukannya dan menenangkan gadis itu. Tidak akan ada hal buruk yang terjadi selepas ini. "Please jujur, Nay. Ke rumah Mama," cicit Kanaya. Kepalanya tertunduk. Ia tidak mungkin mengatakan kepada Nagara mengenai dirinya yang kelayapan tidak jelas. Juga bagian di mana ia bertemu Jeffrey terasa tidak penting di perbincangan ini. Ada hal mendesak lain, mengenai reputasi Nagara. "Mas, soal gosip itu. Bikin surat pernyataan ke pihak kampus, kalau aku yang godain kamu. Buat dapat nilai bagus, itu benar. Tapi soal simpanan itu jangan kamu iyain. Nanti image kamu ikutan jelek," kata Kanaya. "Kamu nggak boleh diberhentikan. Biar aku yang kena drop out," lanjutnya. Si legal. Ia pikir Nagara peduli dengan profesinya lagi. Tidak setelah semua hujatan yang Kanaya terima. Dan Kanaya berpikir mau menanggung semuanya sendiri. Wah, harga diri Nagara sedikit tergores. "Ke rumah Mama," ulang Nagara pada kalimat yang Kanaya lontarkan sebelum segala omong kosong gadis itu perihal cara menyelesaikan rumor yang ada. Ragu-ragu, Kanaya mengangguk. "Rumah Mama ya," ujar Nagara, kini menyandarkan punggungnya ke sofa. Kanaya mengetuk ludahnya susah payah. Hari ini sudah banyak hal yang terjadi. Jadi, ia mohon Nagara mau diajak berkompromi dalam hal satu ini. Dan Kanaya ingin segera tidur, melupakan semua kejadian dan ketika bangun ia tersadar jika semua hanya mimpi belaka. "Rumah Mama atau ketemu sama mantanmu?" tanya Nagara. Mata Kanaya membulat. Bagaimana bisa Nagara mengetahuinya? Si pria terkekeh. Kaget banget kayaknya. Nyaman ia dipeluk juga, sindirnya. "Mas, itu nggak kayak yang kamu pikirin," bela Kanaya. "Emang kamu tahu saya mikir apa?" tantang Nagara. "Kenapa bohong?" tanyanya lagi. Senyap menginvasi segala penjuru ruang. Obsidian satu yang berkobar dan satu yang bergetar. "Kenapa bohong?" Nagara masih sabar bertanya dengan nada datar. Ini bukan lagi perihal ia cemburu atau tidak, tetapi tentang bagaimana gadis itu yang tidak mau jujur. "Kenapa bohong?" bentaknya. Nagara beranjak dan menendang kaki sofa keras, sampai benda tersebut berdecit dan bergeser. Dia lantas menoleh ke arah Kanaya, sempat tercenung dengan wajah pias yang istrinya tunjukkan. Namun tetap bertanya, "Kamu nggak mendadak tuli atau bisu kan, Nay?" "Jawab." Suara Kanaya tertahan di tenggorokan.
Tidak bisa keluar. Mulutnya hanya terbuka lalu terkatup lagi. Oke, keluar dari apartemen saya. Dan kembali kalau kamu udah nemu jawabannya, perintah Nagara. Kanaya menatap Nagara dengan pandangan tidak menyangka, tapi menuruti perkataan suaminya itu tanpa berkata apapun. Haidan, goblok. Tolol. Haidan, seisi kebun binatang juga kayaknya nggak bakal cukup buat mendeskripsikan kelakuan lo sekarang. Haidan, gue udah bilang kan, kendaliin mulut lo. Kalau lagi marah, mulut lo jadi busuk. Banyak ngomong hal-hal jahat. Abis mengusir Kanaya, bukan berarti Nagara jadi senang dan pesta pora. Yang ada, dia makin menyesal dan membanting segala benda yang ada dalam jangkauannya. Barulah meminta saran dari Haidan. Bukannya dapat saran, tapi malah umpatan. Haidan, gue harap lo masih hidup waktu gue sampai part lo. Sebagai seorang sahabat yang baik, Haidan tandang ke apartemen Nagara selepas bubaran ngantor, tidak pulang terlebih dahulu ke rumah. Hidup sih hidup ya, Gar. Cuman apartemen lo kayak abis kena tsunami ANJINGGG, komentar Haidan begitu masuk. Tempat yang biasanya rapi dan bersih kini berantakan di mana-mana. Gue salah, Dan? Tanya Nagara setelah menceritakan secara mendetail kejadian yang terjadi. Jika tadi di chat hanya menjelaskan garis besarnya. Masih nanya lo setan. Bentak Haidan. Dia juga salah nggak mau jujur. Kalau jujur kan abis itu tinggal gue puk-puk, kelar, bela Nagara. Puk-puk lambemu. Cangkeman. Seru Haidan. Gara-gara Nagara, Haidan jadi terdiam sejenak dan meminta maaf pada Tuhan sebab banyak berkata kasar hari ini. Nggak lo cari? Tanya Haidan. Nagara menggeleng. Biar sendiri dulu. Kayaknya marah banget juga sama gue, jawabnya. Jelas, tegas Haidan. Lo nggak usah teriak-teriak bisa nggak? Protes Nagara. Haidan cengengesan. Dia lantas meneguk minuman yang Nagara berikan. Paling ke tempat Hera, lanjut Nagara. Setelah kepalanya mendingin dan memberi cukup waktu bagi Kanaya, Nagara akan menjemput gadis itu. Pagi sekali, sebelum berangkat ke kampus. Di mana sebetulnya mustahil jika Kanaya berangkat. Yakin banget dia di sana? Tanya Haidan. Haidan seakan mengetahui suatu hal yang tidak Nagara tahu, membuat laki-laki itu ragu menjawab. Iya, jawab Nagara. Kata gue sih nggak ya, orang tadi siang mereka berantem. Bini lo nuduh Hera yang nyebarin foto. Gara-gara angle pengambilan fotonya searah dengan tempat gue sama Hera duduk. Padahal selama makan Hera nggak ada pegang HP, jelas Haidan. Tapi ya emang cukup masuk akal dia nuduh Hera, soalnya orang yang ketemu kalian di supermarket waktu itu cuman kita. Dan nggak ada teman kampus mereka juga waktu itu, tambahnya. Nggak ada atau kita nggak tahu? Tanya Nagara. Haidan terdiam, lantas mengangkat tangannya ke udara. Tanda tidak tahu. Walahu alam. Lo kok tahu? Gue aja nggak, tanya Nagara lagi. Hera cerita. Tambahan Nai nampar pipi Hera juga, jawab Haidan. Sumpah. Seru Nagara. Trust isu kayaknya dia sama temen deketnya. Soalnya yang sebelumnya temennya bangsat, ujar Haidan. Nagara mengacak surainya kasar, sampai rambut berwarna hitam legam itu berantakan. Lo bakal cari tahu siapa orangnya? Tanya Haidan. Perlu gue jawab? Balas Nagara. Tapi setelah semua huru-hara ini, lo yakin bakal bisa baikan sama Nai? Tanya Haidan lagi. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.